Oke, mantap, mantap. Eh, oh ya, jadi kalian ada nggak request tentang materi pemrograman atau materi-materi tertentu? Karena jujur, menurutku Olimpiade komputer itu tentang self study ya. Jadi ya mungkin aku hanya bisa bantu di beberapa hal untuk kayak clarify dan something gitu. Tapi kalau misalnya kalian benar-benar kepengen jago ya memang harus belajar sendiri dan harus banyak gitu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin kita akan lanjutkan materi kemarin sampai berarti apa ya? Bentar. Aku belum share. Uh, uh, apa ya? Lalu, Oke, karena mungkin analisis kompleksitas kita udah, perulangan juga kemarin udah. Mungkin kita masuk materi area aja ya. Ya sebenarnya hampir sama kayak sorry. Ups, 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 Oke. Ya, jadi sebagai mungkin mungkin kemarin udah aku jelaskan tapi kita ulang kembali. Jadi sebenarnya array itu konsepnya adalah himpunan. Jadi kayak ketika kalian punya banyak data nih, kalian punya banyak sesuatu, terutama kalau misalnya dia itu dalam bentuk tipe data. Kemarin yang kita tahu kayak misal eh, tipe variabel kayak integer, terus ada lagi, aduh, integer, terus ada lagi string, terus ada lagi apa lagi double misal dan lain-lain. Nah, tapi kan ini tipe data seperti ini kan hanya bisa mendapatkan value-value ataupun jumlahan-jumlahan yang singular atau cuma tunggal gitu. Jadi misal kalian kalian inisialisasiin misal jumlah sama dengan nol, makanya udah kalian hanya punya satu tempat atau cuma satu tempat gitu yang mana bisa cuma naruh value jumlah. Tapi sekarang pertanyaan, gimana kalau misalnya kita butuh beberapa jumlah yang berbeda? Ya yaudah, sebenarnya secara intuitif seharusnya kita membuat suatu variabel baru kan, misal in jumlah satu, kemudian misal dua. Nah terus dan semisal kalau misalnya kita butuh lebih dari dua gimana, ya udah kita buat semua in jumlahnya sampai dengan ya kebutuhan kita gitu nanti. Sampai nanti misal jumlah n gitu. Nah tetapi permasalahan akan terjadi ketika kita butuh tadi n-nya itu sangat besar, n-nya sangat besar gitu. Eh, Gimana caranya? Ya udah, makanya di C++ atau di berbagai data structure, bukan data structure, beberapa bahasa pemrograman, kita mengenal suatu konsep yang namanya array. Kayak sebenarnya tadi array itu cuma himpunan aja. Jadi ketika kalian instead of nyetor datanya cuma bisa satu doang di array, kita bisa nyetor data sebanyak sorry, in sebanyak sekian n ataupun berapapun n yang ada di sini. Jadi semisal n-nya itu ku inisiasi misal n-nya sama dengan 20, makanya lah si n-nya di sini bisa nyimpan 20. Atau semisal ku inisiasi n-nya di sini 200, 1000 ya udah. Ya udah, berarti kita punya 1000 data di sini. Nah, tetapi sekarang kita ada pertanyaan baru. Seberapa banyak sih sebenarnya data yang kita bisa simpan dalam satu n, satu array seperti ini? Ada yang punya guess nggak atau punya asumsi berapa kira-kira? Ini suaraku kedengeran kan atau ada koneksi something? Ya, kok internetku iya. Ya, jadi sebenarnya tadi kan konsepnya array dari himpunan. Maka ya sebenarnya dia harusnya bisa nyetor banyak kali data kan. Cuma dalam C++ sendiri, array itu umumnya dibatasi kalau nggak salah, aku lupa. Kayaknya maksimal yang paling aman itu 10 juta, 1 juta atau 10 pangkat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau 10 pangkat 6. Karena kalau misalnya dan umumnya apa namanya? Seginian doang sih. Karena gini, em, sama seperti kehidupan nyata. Ketika kalian menyimpan sesuatu, berarti kalian kan mengambil satu tempat. Jadi misal nih, eh jadi misal nih,
Misalnya, let's say kita punya suatu kabinet. Nah, gini. Ketika misal kamu menggunakan satu kabinet, berarti kan kamu menggunakan segini ya. Terus kalau misalkan kamu menggunakan dua, berarti kamu menggunakan segini kan. Seterusnya, jadi kalau misalnya kamu menggunakan sebuah n, ya berarti nanti kalian akan membuat si kabinet ini itu terbagi sebanyak n tempat gitu kan. Nah, tetapi dalam konteks array, dia itu nggak dibagi. Tetapi pada setiap kabinet ini, dia itu kayak punya semacam luas gitu. Sehingga apa yang terjadi? Ketika kalian punya banyak array, ya udah berarti kalian memerlukan sekitar sekian n kali x kapasitas gitu. Gitu. Em, nah, sebenarnya jujur aku juga masih kurang paham tentang gimana perbedaan penyetoran data. Tapi umumnya kalau misalnya kalian punya em, nah, bentar. Oh ya, oke. Jadi umumnya tapi kalau misalnya gini, ya, sorry. Jadi jujur maksudku, aku sebenarnya nggak terlalu paham tentang seberapa besar saat misal kita punya integer a gitu. Aku sebenarnya kurang tahu kalau di C++ ini sebenarnya dia itu makan berapa besar. Tapi seingatku dia itu kurang lebih 4 byte. Yang mana itu kalau ditransaksikan sebanyak 4 kali 8 bit. Jadi kurang lebih dia itu punya 32 bit gitu. Asumsikan satu bit itu satu tempat, berarti kita untuk bisa nyetor satu aja itu butuh 32 tempat. Nah, artinya semisal let's say kita punya 1 miliar barang nih, berarti kan ada berapa? 4 byte kali 1 miliar, 1 miliar, 1 juta, sorry. 3 lebih 4 kali 10 pangkat 6. Sama dengan, eh oh ya, kita kita konversikan di byte biasa aja, berarti kurang lebih itu mega 1000, bentar. 4000 dibagi seribuan, ya benar. Kita kurang lebih punya 4 megabyte. Eh, Nah, umumnya, oh ya benar, 4 megabyte. Jadi kalau misalnya kalian, saya kita mau ngebesarin berapa banyak datanya, instead of di sini 1 juta, misal jadinya 1 miliar atau berapa, ya udah, berarti kalian akan punya sekian bytes gitu. Nah, tetapi umumnya di soal, kita itu punya batasan. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat-lihat soal di TLX, oh ya, kalian udah familiar sama soal-soal TLX nggak? Atau masih asing dengan ginian? Harusnya kemarin udah nggak sih? Nah, kalau lihat di sini dia punya memory limit segini. Jadi, em, ya gitu. Sehingga kalau misalnya tadi kan aku cuma bilang kalau misalnya kita punya 1 juta data kan. Tapi kan umumnya dalam mengerjakan soal, oke, ini bentar ya. Oh ya, mantap. Em, apa namanya? Tadi kan aku bilang kalau misalnya kita kurang lebih kalau 1 juta data gitu, kita belum 4 byte kan. Berarti kalau misalnya untuk menyelesaikan soal kayak gini dengan memori 64 byte, berarti ya kita hanya kurang lebih terbatas 16 16 juta nggak sih? Sorry. Aku baru bangun tidur, jadi serak sekali ini soal. Oke. Jadi seperti itu. Itu membuat kita punya limitasi. Itu yang pertama. Jadi limitasinya itu ada pada memory limit pada soal. Nah, limitasi kedua adalah dalam struktur C++ itu sendiri. Kalau di C++, ingat tuh kalau misalnya kita itu nyetor data di yang yang di kayak gini, n-nya itu I think 10 pangkat 8, itu dibebaskan RTE. Kenapa? Dikarenakan um, ya sebenarnya ini bagian dari struktur komputer ya. Cuma kalian hanya perlu tahu bahwa sebenarnya C++ itu nggak support suatu array yang lebih dari 10 pangkat 7 sih, atau 10 pangkat 6 tergantung komputer kalian. Cuma ya 10 pangkat 6 lah gitu. Jadi mungkin itu apa namanya, preview awal dari tentang array-arayan ini. Karena jujur kayak gini itu harus paham, karena kadang kita ada beberapa soal ya memang data kita itu di-push ke limit gitu. Tapi umumnya enggak sih. Cuma mungkin kalau misalnya kalian nanti ketemu soal atau mau ngedevelop sesuatu, eh, kemampuan untuk tahu bahwa sebenarnya ada hal-hal yang kayak gini itu penting. Oh ya, sampai sini paham nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Hmm. Oke, mantap. Kalau misalnya ada yang mau ditanya langsung ngomong aja ya, nggak apa-apa. Sehingga, ntar apa lagi? Oh ya, selain kalau tadi kan array, kita kan definisikan tadi seperti itu kan. Misal kalau di array gitu, mungkin langsung di base code-nya aja.
Tadi kan aku bilang kalau array kan kayak gini. Jadi kita pertama inisialis tipe datanya apa, misal integer atau misal string. Terus kita kasih nama variabelnya, misalnya apa, misal kalimat gitu. Terus kita kasih dia itu kepengen menyimpan berapa data. Misal aku kepengen nyimpannya 35. Ya udah berarti nanti kita di sini aku definisikan kita punya suatu himpunan bernama kalimat yang bisa menyimpan 0 hingga 35 data. Oh ya, kita lupa dalam kita terus string. Oke. Nah, pertama-tama kita perlu ngerti satu hal. Lihat di sini, meskipun dia itu sebenarnya 35, data yang kita bisa akses itu cuma berasal dari 0 sampai dengan 34. Ya, kenapa ya? Karena sebenarnya memang tetap ini kan sebenarnya jumlahnya 35. Nah, saja instead of kita mulai indexingnya itu atau indeksisasinya dari 1, kita memulai indeksasinya dari 0. Sehingga ya jelas karena kita menggunakan 0 berarti kan ya 35 dikurangi 1. Jadi indeks terbesar yang bisa akses itu 34. Kayaknya kemarin aku udah pernah jelasin kalau misalnya kita misal dalam kasus kayak gini terus kita mau ngakses indeks 35 semisal, maka yang terjadi ya upaya geser dengan RTE gitu. Kenapa ya? Karena tadi apa namanya, kita akan mengakses sesuatu yang nggak bisa diakses, jadi akan menciptakan kesalahan dalam program seperti itu. Nah, tetapi kadang ada beberapa kasus di mana, terutama kalau misalnya n-nya besar ya, jadi eh, nggak tahu kenapa, jujur aku juga masih bingung kenapa bisa terjadi. Jadi terkadang kalau misalnya kalian buat array dan array-nya itu agak besaran, misal itu kurang lebih dari 10 pangkat 5 sampai dengan 10 pangkat 6, ya. Kalau misalnya kalian inisialisasinya di dalam menu ini, ya. Kalau misalnya kalian menginisialisasi si string kalimat misalnya ini dijadikan n aja, ya. Dan n-nya itu sekitar 10 pangkat 5 10 pangkat 6. Dan kalau misalnya kalian inisialisasinya di dalam in main, maka terkadang program kalian bisa error gitu, nggak tahu kenapa. Pokoknya error aja gitu. Jadi umumnya orang-orang kalau misalnya gunakan inisialisasi array yang bentuknya kayak gini ya, maksudnya tipe data, variabel, terus berapa jumlahnya, dia tuh umumnya akan menginisialisasi di bagian paling awal. Jadi misal di sini kita baru inisialisasi string data add. Misal data, aku buat konstan baru aja, konstan akan 1 dari plus 7. Nah, kayak ini. Kenapa seperti itu? Karena simpel. Kalau misalnya di sini, dia itu dalam bentuk apa namanya, yang kita sebut sebagai local variable. Bentar, bentar. Kalian udah belajar local variable sama global variable belum? Enggak. Belum. Nanti berarti kita sekarang belajar itu aja. Ya, jadi kalian coba perlu tahu sebenarnya kalau misalnya di in main itu dia kan dalam suatu blok lah istilahnya. Sedangkan kalau misalnya di sini dia kan dalam tempat yang lebih tinggi gitu. Sehingga aku nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Cuma in the end terkadang kalau misalnya kalian um, mau membuat array yang sangat besar gitu, nggak bisa di dalam sini, tapi harus di sini kayak gitu. Nah, tetapi kita punya satu masalah baru. Gimana kalau misalnya kita memang benar-benar butuh array-nya itu terinisialisasi di dalam fungsi gitu. Ya ada kasus gitu lah. Maka kita introduce ada satu properti bagus dari C++ namanya vektor. Nah, apa itu vektor? Jadi vektor itu sebenarnya bukan hampir sama seperti array. Dia itu juga himpunan. Cuma em, dia itu lebih fleksibel kan. Kenapa? Kalau misalnya di array, notice kan kalau misalnya kalian di array gitu, maka nomor satu kalian kan initialize namanya, terus langsung initialize si array itu maksimalnya ada berapa nggak sih? Nah, tapi kalau di vektor, kita itu bisa punya em, fleksibilitas yang lebih tinggi. Jadi misal aku kepengen, ini cara inisialisasinya ya. Jadi pertama kita nulis namanya vektor. Ini tipe data, bukan tipe data kita, struktur data yang kita gunakan. Terus kedua kita mau mau di dalam vektor tersebut tipe datanya apa aja. Bisa belajar. Terus aku pengen cari buat misal buat himpunan angka. Bentar, bentar. Gimana ya cara? Aku lupa. Wait, 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 wait. Ini nggak sih? Atau gini.
Hmm, bentar, aku kok lupa ya? Bentar, sorry. Jadi, eh sorry, aku lupa nggak pakai C++. Eh, ya, C++. Hmm. Oh ya benar. Oke. Jadi kayak tadi, pertama ada vektor, terus ada tipe datanya, terus namanya apa. Nah terus di sebelahnya sini kita mau initialize si dia itu mau besarnya berapa. Jadi em, apa namanya? Dan enaknya di sini kalau tadi kan kita kalau initialize n-nya kan pasti tetap n kan. Kalau di vektor nggak. Kalau misalnya misal kalian di sini kan bisa nggak initialize apa apa gitu. Misal kayak gini. Benar nggak sintaks sih? Ya kita coba aja ya sekalian ya. Kalau kok nggak bisa ya? Wait. Ini apa sih? Bentar. Sorry. Beneran. Bener nggak sih? Apa kok ragu ya? Oke, mantap. Jadi, kayak tadi, kalau tadi kan kita kalau misalnya mau inisialisasi sesuatu, maka kita kan harus langsung di array ya. Kita kan harus langsung specify dia mau besarnya berapa kan. Nah, kalau di vektor enaknya itu. Selain kan misal, kayak aku kalau misalnya aku di vektor, itu bisa dua. Antara kalian nggak initialize seberapa besar si himpunan itu mau kayak gimana. Atau ya tadi, kalian initialize juga mau seberapa besar. Aduh, taruh sini, taruh sini. Oke. Nah, oh, 10. Kayak gini. Nah, kalau misalnya gini, berarti ya udah vektor kalian itu sebenarnya punya besarnya itu hanya sebanyak 10. Oke. Nah, terus sebenarnya advantage apa sih yang bisa didapatkan dengan ketika kita itu nggak inisialisasi seberapa besar suatu suatu em, apa namanya suatu himpunan dalam dalam C++, terutama kalau misalnya kita bilang vektor. Ya simpel. Umumnya kalau misalnya kita inisialisasi vektor yang seperti ini, enaknya adalah kita itu bisa nge-push berapapun data ke dalam situ gitu. Misalnya kalian punya program yang mana akan mencari bilangan prima. Kita kan sebenarnya jarang tahu kan, bukan maksudnya kayak misal kalau bilangan primanya di bawah 100, mungkin kita tahu sekitar 20-an nggak sih? Tapi kalau misalnya kita disuruh mencari bilangan prima sebanyak dari 1 sampai misal berapa? 1 juta gitu. Kita kan nggak sebenarnya nggak tahu si apa namanya, kita kan sebenarnya nggak jangan 1 juta lah, bisa 10 pangkat 7, 10 juta. Sebenarnya kan kita kan nggak tahu seberapa berapa banyak bilangan prima yang mungkin dari 1 sampai 10 juta gitu kan. Nah, dengan seperti itu, kalau misalnya kalian tadi nge-specify seberapa besar suatu array, maka ya tadi kalian kan harus ngasih angka. Misal kalian em, jaga-jaga gitu sekitar 10 jutaan, 1 jutaan. Jelas di bawah itu, cuma kita kan nggak tahu. Artinya adalah kalau ketika kalian lakukan itu, karena kan nembak 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 apa namanya istilahnya, nembak seberapa besar himpunan yang kita perlukan kan. Karena jelas kalau misalnya nanti let's say oh ternyata um, out of nowhere gitu program kalian instead of hanya sekitar um, harusnya menghasilkan 20, kalian ternyata nge-push sekitar 50-an lebih gitu. Ya kan apa namanya? Jadi umumnya kita kayak perlu nembak suatu kapasitas gitu kan. Nah, tetapi dengan adanya apa namanya paradigma seperti ini, kita itu nggak perlu tadi nembak seberapa besar dia. Kita cuma perlu ketika ada suatu data yang kita mau, langsung kita push aja ke dalam vektor kita gitu. Seperti itu. Jadi ini salah satu advantage yang dibawa dari vektor. Yaitu tadi kita itu nggak perlu inisialisasi seberapa besar dia. Kita cuma perlu inisialisasi tempatnya. Terus kita bisa tambah-tambahin. Jadi itu bayangkan sebagai apa ya? Hmm, Ya, bayangkan itu kayak misal kayak apa namanya? Tak dompet Doraemon. Apa sih kok dompet? Apa sih? Itu loh kantong Doraemon. Ya, benar, kantong Doraemon. Kalau misalnya kalian di kantong Doraemon kan bisa apa namanya? Bisa naruh banyak kali barang gitu kan. Dan em, apa namanya? Kayak kapasitasnya nggak terbatas gitu kan. Tapi ingat ya, sama seperti array, meskipun dia itu nggak perlu diinisiasi sebesar besar dia,
Tapi tetap batasannya kurang lebih cuma 10/6 juga. Kalau misalnya lebih dari 10/6 biasanya nanti agak ada error something gitu. Seperti itu. Nah, terus properti-properti dalam si vektor itu banyak. Enaknya vektor itu dia punya properti yang bagus. Pertama dia ada pushback. Kayak tadi, pushback ini artinya kamu akan menambah suatu data ke akhir kode. Jadi misal aku kayak gini. Eh, Misal aku punya program ini sama himpunan angka dan pushback. Ya, terus kalau misalnya kita mau lihat isinya, himpunan angka dot length. Jadi, apa sih? Enggak ada. Masa nggak ada? Hah? Oh, size itu. Oh, ya, size. Oke. Ya, plus itu. Nah, oh, kenapa ya? Bentar, bentar, sorry. Eh, Apa lagi? Bentar. Bentar. Sorry guys, aku lama nggak ngoding di C++ masalahnya. Kok saya method fault? Oh ini, astaga. Oh ya tadi kan aku bilang, kalau misalnya kalian punya, bentar ya. Oh oke. Seperti yang tadi bilang, kalau tadi kan eh, ketika kalian n-nya itu besar banget, misal kayak 10/6 aja, dia kan tadi langsung mana sih tadi? Nah, di sini itu ada segmental fault. Jadi memang kadang aneh, aku juga nggak tahu kenapa ketika kalian inisialisasi sebesar itu dan itu dia di dalam program main, maka nanti akan error. Jadi kalau misalnya aku nanti tadi kan aku udah nggak komenin lagi. Oh iya, fun fact, kalau misalnya kalian pakai VS Code atau apa namanya editor kode atau editor lain, kalau misalnya kalian pengen komen kayak aku tadi kayak gini, thread. Nah, itu apa namanya shortcutnya itu adalah comment atau control terus slash. Jadi kayak gini. Aku taruh di chat aja. Ini shortcut buat komen tuh CTR atau oh ya kalian pakai Windows atau pakai Mac ya? Ya, ya semuanya kayak komen plus slash kayak gitu. Itu shortcut buat komen. Ya, dan oh ya mungkin biar sekalian jelasin kalau misalnya di komen kayak gini itu C++ akan ngira ini itu hanya sebagai ya komen. Jadi mereka nggak akan ngejalaninnya. Itu cuma buat kita agar tahu oh sebenarnya itu ini ngapain. Oh atau kayak kita perlu kayak semacam klarifikasi atau sesuatu ya. Itu gunanya komen. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kalian lihat kalau misalnya kalau misalnya aku taruh ini instead of di sini, misalnya aku taruh di atas, maka program yang oh bentar. Ini nih kalau misalnya string kalimatnya masih di sini ya, yang 1 juta itu. Misalnya aku di sini terus tak run kayak tadi, maka dia harusnya nanti kan segmented. Ya, no. Tapi kalau misalnya aku taruh di atas, kalau aku run lagi, oh Tara, dia bisa kan? Ya karena tadi entah mengapa, karena tapi kemungkinan kalau misalnya aku asumsiin itu dikarenakan memang dalam setiap blok kayak gini, misal di in main, C++ itu cuma nyediain sekian sekian resources gitu, cuma sekian sekian tempat lah. Jadi kalau misalnya tadi kayak analogi tempat yang ku buat, jadi kayak C++ itu mungkin kalau di in main dia itu hanya menyediakan sekian dari yang sebanyaknya yang dari seharusnya sekian gitu. Sehingga apa yang terjadi ketika kalian overflow ya udah mereka langsung kayak error gitu. Seperti itu. Nah, kembali ke topik awal, ini hanya gede banget dah. Gue jadi S10 lagi. Hmm. Nah, dengan kita menggunakan metode pushback, kalau misalnya kalian lihat, aku kan, mana sih tadi gue udah buka, ya, gue besarin dikit. Nah, kalau misalnya kalian lihat, kodeku kan sebenarnya kita ngiterasi dari 0 sampai dengan n, sampai dengan n-1 kan. Terus setiap iterasinya itu aku pushback ke dalam himpunan angka. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya, sebenarnya pada setiap indeks yang terjadi adalah yang terjadi adalah kalau misalnya
anggap aja ini kayak semacam arraynya ya. Wah, ini data-data sebelumnya lah, data sebelumnya. Nah, ketika semisal aku nge-push 0, maka nolnya akan ke-push di sini. Seret. Jadi di sini ada 0 sekarang. Terus ketika aku nge-push 1, ya udah seret. Nanti sekarang ada 1 di sini. Nah, itu apa yang disebut dengan pushback. Jadi nge-push dari belakang. Seperti itu. Terus, oh ya ingat, pushback ini ya bisa dipakai ketika kalian nge-inisiasi si vektornya itu tanpa besar. Maksudnya kayak tadi yang mana? Kayak tanpa kayak yang kayak ini. Misal, eh, ini misal kalau aku ada pushback bisa nggak? Bentar ya, aku coba juga. Seingatku harusnya nggak bisa, cuma kita try. Oh bisa. Oh bisa juga. Hmm, kok bisa ya? Bentar, kita lihat isinya apa. Oh iya benar. Oke. Jadi meskipun dia tuh si A-nya, atau enggak ya? Oh, ternyata bisa, Pak. Bentar. Oh, ternyata gini. Kalau misalnya, kalau misalnya vektor kalian, kalian sudah kalian sudah inisialisasi sebanyak 10, maka ya udah sebenarnya yang terjadi adalah kalau misalnya kayak yang ini ya, maka itu kalian sebenarnya udah kayak membuat blok gitu. Seret gini. Isinya 10 gitu. Ya ini anggap aja ada 10 lah. Ini di sini ada banyak 10. Nah, ketika kalian nge-push back sebenarnya ya udah sekarang buat satu lagi di belakangnya gitu. Jadi, oh aku baru tahu juga ternyata bisa gitu. Jadi kalau kalian apa namanya nge-push back sesuatu ya udah kalian akan nge-append ke belakangnya gitu. Dan ternyata memang C++ bisa kayak gitu buat yang vektor. Jujur aku baru tahu kayak ini. Kukira kalau misalnya kayak gini harusnya error. Oke. Sebentar, tadi sampai mana? Oke. Nah, itu untuk pushback. Jadi, misal kalau misalnya aku ubah dari instead of dari 0 sampai n-1, sekarang aku dari n-1 sampai dengan 0. Udah keluarin terus isinya. Oh, masih gini. Oh ya, tapi hati-hati ya. Karena tadi, kalau misalnya dalam kasus yang awal tadi, bentar, yang kasus yang ini, pushback. Karena tadi aku bilang, ketika kita nggak append dia dari, oh wait, tapi nggak jadi. Kalau misalnya kita ngapain dia di belakang, berarti ketika kita ngiterasi, data kita itu baru pada 10 per 1, daripada di indeks ke 10 gitu. Karena indeks terakhir dari sini kan 9. Berarti indeks yang bisa kita akses setelahnya kan 10 ya. Jadi datamu misal 0 atau n-1 itu berada di indeks ke 10 gitu. Sedangkan indeks 0 sampai 9 ya, karena kita belum sentuh ya udah indeksnya berarti secara default isinya itu 0. Kalau di vektor tanya itu, kalau di defaultnya itu 0. Oke, terus ya, bentar. Eh, Oh ya, mungkin kalian nggak tahu ini itu sintaks apa. Jadi ini itu sebenarnya sintaksnya hampir sama kayak ini. Cuma kalau ini kan kita inisialisasi dari 0 sampai dengan, bukan, dari n-1 sampai dengan 0, gitu kan. Sedangkan kalau misalnya ini sebenarnya yang dia lakukan adalah dia akan mengiterasi semua hal-hal yang ada pada himpunan angka. Jadi misalnya himpunan angka ada 50 barang, ya udah dia akan iterasi dari 0 sampai 49 barang itu, seperti itu. Em, tapi kalau nggak salah ini cuma ada pada C++ berapa ya? Pokoknya C++ versi 2020-an ke atas baru ada. Dan kalau misalnya kalau at least aku nggak tahu kalau di eh, Mac ya. Di Windows nggak benar. Kalau di Windows yang perlu kalian lakukan kayak gini. Jadi kalau misalnya di komen biasa kan kalau kalian mau ngeran kan langsung gini aja. Tapi kalau misalnya kalian pakai auto maka kalian harus nambahin ini min std sama dengan C++. Ya mungkin aku kasih juga aja. Ini bisa buat Mac ataupun bisa buat sama Windows ya. Jadi mungkin kalian harus perlu tahu. Karena kadang ada beberapa komen-komen yang akan error kalau cuma pakai kayak biasa kayak tadi. Tapi kalau misalnya kalian pakai tambah ini, jadi plus maaf. Nah, kalau misalnya kayak gini baru bisa ke jalan atau baru bisa ke seperti itu. Jadi kalau misalnya yang di pushback sebenarnya jadi adalah si hubungan angka itu kita ke push. Nah, tapi sekarang benar kita lihat isinya deh biar biar di kelihatan. Oke.
Jadi kalau misalkan lihat, kalian lihat yang tadinya sebelumnya dari 0 sampai 9, sekarang kan dari 9 sampai 0 kan. Jadi itu memantapkan fakta bahwa sebenarnya yang terjadi adalah ketika ada em, suatu array, si si vektor akan menyempilkan di belakangnya seperti itu. Itu pushback. Terus kalau tadi kan kita punya metode untuk nge-push di belakang, apakah bisa kita melakukan pushing di tengah? Misal em, di sini misal di antara 5 sama 4 aku kepengen nge-push misal angka em, berapa 12 misalnya, apakah bisa? Jawabannya bisa ya kalau di vektor. Jadi ada satu metode namanya itu insert. Jadi misal ada insert, di insert itu seingatku yang pertama itu indeks indeks keberapa yang kepengen kalian insert. Jadi misal aku tadi kalau misalnya aku pengen nyempilin antara 5 sama 4 berarti berapa? 0, 1, 2, 3, 4. Berarti aku kepingin, benar di 5 ya, sorry. Berarti aku kepingin dia pada indeks 5. Seperti insert 5. Terus setelahnya adalah angka, bukan, data yang kita pengen susupin. Berarti misal aku pengen 12 kayak gitu. Kok salah ya? Eh, atau apa nggak bisa ya? Insert. Bentar, bentar. Aku lupa metodenya. Plus insert. Insertnya benar. Oh ya. Oke, kenapa tadi salah? Karena gini, tidak seperti array yang mana, bentar, kita tes dulu bentar ya. Takutnya kok tetap salah. Harusnya enggak. Oke, kayak tadi. Jadi sebenarnya aku kan tadi bilang vektor itu hampir sama kayak array, tapi bedanya adalah dia itu kita bisa tambahin value baru setelah kita inisialisasi kan. Kalau misalnya array kan nggak bisa kayak tadi. Jadi kalau misalnya kalian n-nya 2 ya udah tetap sepanjang hidupnya dia akan selalu 2 seperti itu. Nah, tetapi oh ya, oh ya, ini apa namanya? Sponsor bentar ya. Nggak jadi, jangan, nggak usah. Oh, bentar. Sekolah kalian pesantren kan? Ini klarifikasi ya. Aku dari tadi minum kayak ginian. Ini bukan bir atau apapun ya. Ini soda. Jadi takutnya aku kena kasus. Jadi aman. Jadi tenang. Ini cuma soda biasa. Em, terus kayak tadi kan meskipun si array itu apa namanya? Bukan. Meskipun vektor itu hampir sama kayak array, sebenarnya vektor itu indeksisasinya itu tidak seperti array seperti biasa. Kenapa? Dikarenakan jujur ini nanti hubungannya sama POK dan sebagainya. Cuma kalian hanya perlu tahu bahwa sebenarnya indeksisasi dan vektor itu punya mekanisme yang berbeda. Dia tetap sama kayak array. Cuma gimana ya ngomongnya? Cuma mm, cara sintaksnya itu disimpan itu beda gitu. Sehingga ketika kalian semisal kepengen menggunakan metode insert, yang mana dia itu metode dalam bentuk address, maka kalian harus perlu tahu si himpunan angka itu mulainya di mana. Makanya kita namakan himpunan angka dari begin. Ini tuh maksudnya adalah indeks 0 itu pada address keberapa sih? Maksudnya ya bayangkan gimana ya? Kita bayangkan eh, kita bayangkan kayak hmm, bentar, sorry. Oh. Oh ya, kita bayangkan semisal kita punya banyak suatu komplek rumah gitu. Oh, 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 oh. Nah, semisal nih kita mau misal setiap rumah itu juga punya nama. Misal ini rumah A, B, C, D, E, F gitu. Nah, pada umumnya kalau misalnya kita itu misal di array nih, kalau di array kita itu misal kita mau em, naruh naruh angka, ya benar. Kita misal kepengen naruh angka di rumah, bukan naruh angka. Misal kita ingin bertamu ke rumah B, ya udah, jadi kita langsung di rumah B gitu. Tapi kalau misalnya ini kan kita asumsinya pakai array kan. Jadi kalau misalnya pakai array, selama kita sudah tahu variabelnya apa, kita langsung bisa melakukan manipulasi di dalamnya. Tetapi kalau misalnya dalam vektor itu beda.
Di vektor kita itu em, cuma tahu alamatnya itu di mana. Oh, ternyata rumahnya Pak C itu misal ada di jalan apa gitu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ketika seperti itu, ketika misal kalian menggunakan metode insert, yang mana dia tuh hanya tahu em, yang mana dia tuh menggunakan alamat, maka ya udah kalian harus beritahu alamatnya di mana. Nggak bisa langsung kayak tadi, langsung kayak indeksnya berapa gitu, misalnya indeks 5. Karena tadi kalian belum pada rumahnya, tapi kalian masih cuma diberitahu alamatnya di mana seperti itu. Itu ini apa lagi sih? Bentar, oke. Jadi itu. Jadi itu himpunan angka plus bikin plus 5. Seperti yang tadi itu bisa kesimpulan. Tapi ingat ya, karena ini itu insert, jadi dia tuh bekerja sebanyak ON. Maksudnya, semisal data kalian ada 20, maka ya udah kalian perlu kompleksitas untuk bisa menjalankan operasinya itu sebanyak 20 kali. Tapi kalau misalnya misal 1000 ya udah 1000 kali gitu. Makanya umumnya orang-orang itu bukan jarang tidak menyarankan untuk menggunakan insert, terutama kalau misalnya kita nge-CP ya. Kenapa? Dikarenakan tadi ketika kalian menggunakan insert, maka kompleksitas yang kalian lakukan itu sebanyak ON. Berbeda kalau misalnya menggunakan pushback gitu. Kalau pushback karena dia itu cuma nambah satu elemen di belakang suatu array yang ada, maka ya udah berarti apa namanya, kompleksitas yang akan dilakukan itu cuma O1 gitu. Jadi itu sangat cepat gitu. Berbeda dengan insert yang kompleksitasnya ON. Ya mungkin nggak akan kerasa ya kalau misalnya 20 kayak tadi. Atau kalau dalam kasus kita kan cuma 10. Tapi kalau misalnya misal 1 juta data gitu. Maka ya udah berarti setiap kali kamu melakukan insert, kamu melakukan operasi sebanyak 1 juta kali gitu. Meskipun misal, eh ya pokoknya gitulah. Karena kalau melakukan operasi sebanyak ON kali gitu. Makanya umumnya kita nggak gunakan itu. Itu insert. Nah terus, kita juga punya metode untuk ngedelete data. Kalau tadi dua ini, si pushback dan juga insert kan untuk menambah data ke dalam himpunan kan. Sedangkan untuk delete kita itu punya metode namanya popback. Popback seperti ini. Jadi yang dia lakukan adalah misal kita melakukan himpunan angka ada popback, maka misal tadi kan kayak gini ya. Coba apa yang terjadi kalau misalnya gitu. Ya, lihat nolnya kan hilang. Karena sebenarnya apa yang terjadi? Si popback itu menghilangkan satu elemen em, paling belakang. Jadi kalau misalnya elemen paling belakang yang satu, ya udah nanti kalau misalnya kita simulasikan lagi ini lagi, ntar ini tahu satu. Berarti kan nanti kalau misalnya karena kita maksimalnya cuma sampai satu, berarti ya udah em, in- di indeks terakhir pasti ada satu kan. Apa yang terjadi? Udah satunya hilang. Seperti itu. Jadi hampir sama dengan pushback, tapi bedanya si popback itu akan menghilangkan elemen terakhir dalam satu array. Seperti itu. Nah, tapi dan ya kayak gitu. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak atau ada yang kurang jelas? Halo semua. Ya. Oh, bentar, bentar. Belum jelas apa sudah jelas? Atau belum ada pertanyaan? Oh ya, mantap. Oke. Nah, itu metode pada array dan juga pada himpunan. Nah, tadi kan aku bilang ada hal-hal yang disebut sebagai lokal dan global variable. Jadi mungkin aku sekarang bahas sekarang karena itu juga merupakan materi yang lumayan penting untuk pemrograman. Jadi gini, em, oh ya, kalian notice nggak kenapa ketika kita itu em, menggunakan, bukan menggunakan, melakukan programming di C++, kita perlu selalu punya metode ini, in main seperti atau kalau misalnya aku biasanya menggunakan sign.main. Sebenarnya ini dua-duanya sama aja. Cuma bedanya kalau misalnya in main kan oke. Cuma bedanya kalau misalnya si in main itu enggak sih, aku masalahnya umumnya kalau misalnya ngoding itu si innya ku override jadi long long. Jadi agar dia itu punya kapasitas yang lebih besar. Jadi kalau misalnya aku menggunakan in kayak gini, dia bakal error. Nah, Tara error. Kenapa? Dikarenakan
um, C++ itu hanya mau in di sini definisinya itu sebagai tadi bilangan bulat kecil gitu. Makanya makanya aku buat ini jadi segnet gitu. Sebenarnya sama aja antara segnet atau in main. Cuma yang di sini tuh kayak lebih primitif gitu. Kalau misalnya di sini kan lebih lebih baru. Nah, tapi sekarang saya bertanya, kenapa ketika kita itu memprogram suatu program C++, kita itu harus selalu buat fungsi atau metode kayak gini? Ada yang tahu nggak kenapa? Jawabannya adalah dikarenakan em, sebenarnya C++ itu nggak tahu kita itu mau program yang mana. Jadi misalnya nih, kalian punya banyak kode dari sini, sini, sini. Misalnya Kak, ini nih asumsikan ini, aduh, sorry. Buat. Jadi misalnya nih, kita punya kode kayak gini. Ini setiap strip anggap aja kode ya. Thread, 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 thread. Nah, umumnya C++ itu cuma bisa jalankannya dari atas ke bawah kan. Nah, hanya saja C++ itu punya arsitektur yang berbeda. Sehingga dia itu nggak mau jalankannya kayak gini. Yang dia mau adalah kita itu mulai, oh bukan gitu. Cuma, tapi kan sebenarnya kita nggak tahu, sebenarnya kita, bukan kita, C++ nggak tahu kan, dia itu mau mulai penjalan kodenya dari mana. Sehingga dibentuklah suatu metode namanya main gitu. Ide dari main itu apa? Yaitu ya tadi, em, setiap baris pada main itu dianggap sebagai kode awal. Sehingga ya ini bisa disebut sebagai kayak semacam rootnya lah, atau tempat awal kita lakukan kode gitu. Jadi apapun yang kode yang kamu lakukan di sini, maka itu yang akan compile. Berbeda kalau misalnya kalian punya metode misal function di sini, misal function apa? Function do something, do something, misal do something apa gitu. Maka ya kalau misalnya di variable main atau variable bukan variable main, ketika di main kalian nggak pernah manggil do something, ya perintah-perintah ini tuh nggak akan kejalan. Perintah-perintah di sini nggak akan terjalankan gitu. Berbeda kalau misalnya di fungsi main, meskipun perintah aneh sekalipun si main akan lakukan gitu. Jadi makanya di main itu umumnya kita melakukan sesuatu apa yang disebut sebagai validasi dan sebagainya seperti itu. Nah, kembali ke topik awal yaitu tentang lokal dan global variable. Jadi sebenarnya kita tahu kan, si main itu tuh selain dia adalah tempat atau root awal melakukan sesuatu, sebenarnya dia itu ya hampir sama seperti fungsi biasa, fungsi biasa. Hanya saja C++ itu buat main itu jadi semacam tempat sakral lah. Saklar, saklar. Sak, apa sih? Sakral. Ya, pakai R jadi. Sakral. Dimana kalau misalnya, biasanya aku buat, kalau misalnya kalian buat fungsi-fungsi lain, notice misal aku buat sign out main-nya biasanya di sini kan. Tapi misal kalau misalnya aku buat fungsi di sini, misal in to jangan tuh, ini dari para gitu. Misalnya coba terus misal in dada coba maka notice si silent man ini nggak akan peduli. Maksudnya meskipun ada yang mendahului ataupun ada yang terdahului, dia akan pasti akan ke jalan duluan. Jadi C++ itu ketika, nah sorry sorry, aku mulai mulai sakit ini kayaknya. Jadi C++, aduh, C++ ketika kalian pertama kali jalankan program kalian, dia akan mencari metode main terlebih dahulu gitu, baru dia dijalani. Sehingga meskipun silent main-nya di sini atau misal silent main-nya di sini, bentar, silent main-nya aku harus kasih metode. Cot, misal silent main-nya di, misal kita ini kita run ya. Kenapa ini? Oh iya, jangan pakai invite aja. Sorry aku salah. Nah, benar. Kok gini sih? Misal apa ya? Ini A, ini main, ini B. Aduh. Nah, mantap.
Jadi meskipun si main-nya itu ada di sini, tapi C++ akan jalankan itu duluan. Gimana kalau misalnya aku taruh main-nya paling bawah? Apakah A dan B akan ke jalan? Oh, tetap kan? Kalau gimana, gimana kalau misalnya si main-nya yang paling atas? Apakah mungkin si main-nya nggak ke jalan malahan? Ternyata nggak ya. Jadi meskipun dia dimanapun, C++ akan cari suatu metode namanya main, terus dia akan jalankan itu. Simpel itu. Nah, sehingga kita tahu nih, si main ini kan cuma fungsi biasa. Artinya, kalau dia itu cuma fungsi biasa, em, berarti dia tuh punya scope. Scope itu kayak semacam batasan di mana dia bisa bekerja, seperti itu. Jadi si main itu punya batasan dia itu bisa bekerja. Batasannya apa? Ya udah, semua hal yang ada di dalam kurung kurawal ini. Jadi semisal aku inisialisasi suatu variabel, misal in A sama dengan 20. Maka ya udah, ketika semisal aku punya in A di sini, misal aku cot A, maka apakah A pada tara semisal dan aku mengambil fungsi tara lah. Ya, benar. Oh ini. Oh iya juga. Makanya. Nah, oh enggak. Di atasnya. Nah, kalau misalkan lihat pada chot A yang pertama itu menghasilkan 20. Tapi pada chot A yang kedua dia menghasilkan 11. Kenapa seperti itu? Karena simpel. A-nya di sini itu tuh nggak punya kaitan sama A di sini. Kenapa? Karena tadi si A-nya yang di sini itu terikat pada scope si main. Scope-nya kan di sini. Sedangkan si Tara, scope-nya itu di sini. Jadi kayak dia nggak punya korelasi sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya aku initial di sini aku sudah initialize A, maka ya aku boleh initialize A juga di sini. Kenapa? Dikarenakan si Tara dan main itu nggak punya korelasi, gitu. Tapi berbeda misal aku kalau misalnya di bawah sini, aku buat suatu namanya fungsi A, bukan fungsi A. Aku inisialisasi A, misalnya jadinya 30. Kayak gini. Maka apa yang terjadi? Ya, error. Kenapa? Karena simpel. Karena simpel. Si A in A seperti ini lagi itu kita itu menginisialisasi sesuatu hal yang sudah ada gitu, sehingga si plus atau program kita itu bingung sebenarnya apa yang terjadi, maka akan menghasilkan error seperti tadi. Nah, konsep seperti inilah yang kita sebut sebagai local variable. Apa itu? Yaitu suatu variabel itu em, definisinya hanya terbatas pada rumpun ini doang. Sedangkan di lain itu mereka punya definisi yang lain. Jadi misal aku di sini insert of in A, aku buat jadinya string A gitu. Yang mana string A itu misal Tara. Wow. Ya makanya kita nggak peduli karena simpel. Definisinya di sini dengan definisi di sini itu berbeda. Nah, itu apa yang disebut dengan lokal variabel. Jadi semua hal yang berada di dalam kurung kurawa seperti itu punya value ataupun definisi yang bisa berbeda-beda. Oke, nah sekarang kita sudah tahu kan local variable itu apa. Nah, ada satu konsep lain, apa yang kita sebut sebagai global variable. Nah, global variable itu apa sih? Tadi kan aku bilang, kalau misalnya kita membuat suatu apa namanya, buat suatu fungsi kayak gini, semua metode yang di sini kan sebagai lokal. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita punya suatu fungsi dan fungsi? Semisal kita punya fungsi if gitu. If, oh jangan fungsi if lah. Kita buat apa ya? For loop lah, for in. Oh, jangan gitu lah. Mungkin mungkin biar kalian lebih paham. Kita misal di sini. Misal aku punya variabel namanya in A, misalnya sama dengan 20. Nah, kalau kalian notice, si A-nya itu kan bukan di dalam main. Dia juga nggak di dalam fungsi-fungsi yang lain. Tapi dia benar-benar di luar gitu. Nah, sebenarnya itu apa? Ya, ini apa yang disebut sebagai global variable, di mana variabel ini itu bisa diakses oleh semua baris-baris di bawahnya. Ingat ya, dia cuma bisa diakses pada baris di bawahnya.
Jadi misal in A-nya aku instead of taruh sini aku taruh sini. Misal ini kalau ini kan kalau aku cut, oh akan keluar kan. Tapi gimana kalau misalnya in A-nya instead of taruh situ tak taruh di bawah. Nah, dia kan error. Kenapa? Karena si main itu nggak tahu apakah ada suatu variabel namanya A. Kenapa? Karena si A itu baru ada di bawahnya. Jadi dalam pemrograman, paradigma yang kita lakukan itu apa yang ada di atas itu adalah apa yang terjadi duluan. Sehingga ketika yang di atasnya nggak ada apa-apa ya udah si main itu nggak tahu si A ini apa. Gitu. Dan itu hal yang sama dengan fungsi-fungsi seperti ini. Misal kayak tadi, kalau misalnya kayak gini kan semua fungsinya pasti akan ke bisa dijalankan kan. Misal aku si Tara, terus fungsi dada. Nanti. Maka dua fungsi itu akan terjalankan. Tapi gimana kalau misalnya aku taruh fungsi dadanya di bawah? Ya udah, dia akan error. Kenapa? Karena sebenarnya kayak hampir sama kayak variabel kayak tadi, um, si main itu nggak tahu ada suatu struktur namanya dada seperti itu. Nah, kembali kepada konteks awal tadi tentang global variable. Ketika kita punya suatu global variable, misalnya global variable A, ingat global variable itu suatu variabel yang dia itu di atasnya suatu fungsi. Jadi suatu fungsi itu apa namanya mengetahui suatu definisi tentang sesuatu. Gimana ya ngomong yang paling bagus? Jadi suatu fungsi itu tahu akan suatu variabel. Nah, itu global variable. Jadi suatu variabel yang mana ada beberapa fungsi yang bisa mengakses variabel itu. Itu global variable. Kalau tadi kan local variable adalah suatu variabel yang berada pada suatu fungsi, maka kalau misalnya global variable adalah suatu variabel yang mana bisa diakses oleh beberapa fungsi. Itu global variable. Nah, tapi sekarang kita punya pertanyaan kok. Pertanyaan, gimana kalau misalnya, kalau tadi kan misal kita langsung ngecat aja ya. Misal kayak ini. Makanya kan 10 kan, karena kita inisialisasinya sebagai 10. Tapi gimana kalau misalnya eh ini tuh bisa aku jadikan 12. Maka berapa hasilnya? Oh, ternyata 12. Kenapa? Karena simpel ya udah kita sebenarnya kayak ngerubah variabelnya seperti biasa kan. Tapi gimana kalau misalnya sebelum fungsi main aku mau menjalankan suatu operasi terlebih dahulu. Misal aku mau buat void em, kurangi gitu. Yang mana aku akan melakukan 12 itu sekarang instead of ku override value A-nya. Jadi instead of 10 jadinya misal 8. Nah, pertanyaannya, misal kita panggil fungsi kurangi. Karena kalau misalnya nggak dipanggil ya dia nggak pernah jalan. Kira-kira si A-nya ini isinya berapa? Misal aduh, jangan 12, jangan gitu. Kira-kira fungsinya sama dengan berapa? Kalau misalnya kayak tadi, kalau misalnya kasus di awal kan, em, kasus gimana sih? Kasus yang tadi lah pokoknya. Ketika in A-nya itu ada pada di sini, dan juga ketika in A-nya itu juga ada pada sini, meskipun kita jalankan fungsi taranya, em, yang tadi itu, bentar. Kalau tadi kan ketika in A-nya di sini, misal in A-nya 12. Sedangkan, jangan 12, misal 15. Ketika misal di sini A-nya itu 12, terus misalnya kita nggak kata lah. Nah, nggak apa. Kalau tadi kan ketika misal kita inisialisasi si A-nya sama 12, terus kita melakukan fungsi tara, maka ya udah chot A-nya di sini kan tetap 12 kan. Sedangkan chot A-nya yang di sini ada 15. Karena tadi ini dua definisi yang berbeda. Tapi kalau misalnya kayak gini, kira-kira nih yang akan dikeluarkan A berapa? Jawabannya adalah tara 8. Kenapa? Karena simpel. Meskipun si kurangi dan main itu dua fungsi yang berbeda, tetapi yang dia override adalah suatu data yang di luar fungsi mereka. Sehingga ketika ada perubahan dalam data tersebut, maka ya udah fungsi-fungsi yang lain akan menerimanya sebagai data yang baru gitu. Tidak seperti kasus yang tadi yang di sini. Kalau yang di sini kan kita definisikan si A-nya itu sebagai suatu data yang berada di dalam suatu fungsi gitu. Sehingga ketika kalian nge-override si A-nya, ya udah dia nggak akan si main itu nggak tahu
ada suatu perubahan gitu. Makanya ini itu harus suatu hal yang kalian perhatikan kalau misalnya kalian mau program, tentukan dulu variabel seperti apa yang kalian butuhkan gitu. Apakah itu suatu variabel yang lokal atau itu variabel yang global dan seterusnya. Nah, oke. Nah, makanya dengan paradigma yang sama, ketika kalian misalnya melakukan looping, gitu, misal aku n ada n. Nah, kalau misalnya kalian lihat program ini itu nggak akan error. Kenapa? Meskipun kita itu punya dua, kita menginisiasi, kita itu menginisialisasi i sebanyak dua kali, yaitu pada for loop yang pertama dan for loop yang kedua. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah dua integer i ini itu berada pada scope yang berbeda. Karena ingat, semua metode yang ada em, di dalam C++, misal for kayak gini, atau misal while, atau semisal if, sebenarnya em, secara asli mereka itu kayak buat fungsi sendiri sebenarnya. Cuma bedanya adalah kalau misalnya di fungsi-fungsi yang tadi itu apa namanya, ya pokoknya kan yang pertama sebenarnya dia itu kedudukannya seperti ini, dia itu hampir sama kayak gini. Cuma bedanya adalah kalau misalnya yang kayak gini kita akan perlu inisialisasi kembali kan, sedangkan yang ini sudah disediakan oleh C++. Oh ya, karena azan-azan kita istirahat sebentar ya. Kurang lebih berapa? 4 menitan. Aku izin sebentar ya. Jujur. Ini aku kayaknya mau sakit. Bentar, bentar. Jadi kita istirahat sebentar. Kurang lebih 4 atau ya 3 sampai 4 menitan. Pokoknya sampai azannya selesai. Bentar ya, sorry.
Oh ya, sorry tadi kita mulai lagi. Jadi seperti yang aku bilang di awal, kalau misalnya sebenarnya for, if, while, ya pokoknya semua metode yang kalian tahu, itu sebenarnya yang terjadi adalah em, C++ itu sebelumnya udah buat fungsi kayak gini. Sehingga kalian bisa melakukan running seperti itu. Sehingga ketika kalian definisikan maksudnya in i sama dengan apa, ketika in i yang di sini dengan in i yang di sini itu satu in i yang berbeda gitu. Dan mereka nggak akan ada konflik. Jadi meskipun kalian overweight misal i-nya di sini 920 atau 900, maka yang di sini tuh nggak akan pernah nggak pernah kena efeknya. Karena tadi ini tuh dua hal yang berbeda gitu. Nah, kembali pada hal yang awal, dalam global dan local variable, maka ketika kalian perlu untuk semisal punya suatu variabel yang mana bisa diakses oleh dua fungsi yang berbeda ini, maka ya tadi kalian perlu definisikan variabel di atasnya, misal in n sama dengan 10 seperti itu. Sehingga n yang di sini itu bisa diakses oleh n yang di sini dan juga bisa diakses oleh fungsi yang ini kayak gitu. Nah, tapi sekarang kita punya masalah baru. Gimana kalau misalnya tadi kan let's say kita punya in n seperti ini, terus kita ya jangan in seperti ini, misal in a seperti inilah. Terus misal kita memanggil fungsi tara. Bentar, kita buat variabel baru aja di bawah. Misal kita punya in a sama dengan 2, di atas ya. Misal kayak tadi kan, in a sama dengan 20. Terus tara. Kalau misalnya ya, dia pasti akan nge-return, bukan nge-return. eh, apa namanya? Mengeluarkan A yang 15. Kenapa? Dikarenakan si Tara cuma tahu definisinya A-nya itu cuma 15 gitu. Meskipun di atasnya itu sudah dibilang A-nya 20. Kenapa? Karena tadi meskipun em, apa namanya si in A-nya itu di atasnya Tara, tapi Tara itu nggak punya sesuatu yang ngelingket apa ya? Bukan ngeling apa ya bahasa Indonesianya ya? Ngelingket. Yang menghubungkan fungsi ini dengan variabel yang seperti ini. Sehingga Tara nggak tahu fungsi awal A itu seperti apa. Nah, tetapi itu hal yang berbeda. Dan itu salah satu disadvantage ketika kalian buat fungsi sendiri kayak gini. Nah, tetapi itu berbeda ketika dengan fungsi-fungsi yang sudah disediakan oleh C++, yaitu misal si for, loop, while, dan if. Apa itu? Di mana fungsi-fungsi ini dia itu bisa mendapatkan apa namanya variabel dari fungsi-fungsi yang di atasnya seperti ini. Jadi misal in n di sini, misal kita override di sini, misal n sama dengan 20, maka ya udah ketika kalian ngecot, maka n-nya pasti akan jadi 20. Nah, kayak gitu. Kenapa? Karena simbol kayak tadi tidak seperti si fungsi ini yang dia terenkapsulasi gitu di bagiannya di sini doang. Si fungsi yang ini itu masih punya apa sih istilahnya aku lupa. Sebenarnya ada konsep nama inheritance, cuma kayaknya itu terlalu terlalu tinggi buat buat sekarang. Ya cuma pokoknya intinya dia tuh kayak punya definisi sebelumnya lah. Dia tuh pernah terdefinisikan terlebih dahulu sehingga si n-nya di sini itu pasti akan terafiliasi dengan n yang sini gitu. Ah, seperti itu. Nah, konsep inilah yang kita sebut sebagai global dan local variable. Nah, tapi gimana kalau misalnya instead of kayak gini doang, aku mau inisialisasi inisialisasi kembali n gitu. Misal aku ngebet banget nih kepengen punya variabel n di sini. Misal n-nya sama dengan 30. Kira-kira pertanyaan pertama, apakah akan terjadi error? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena simpel. Sama seperti tadi, dia itu sebenarnya fungsi yang mandiri. Cuma bedanya adalah dia punya, oh ya, mereferensi yang ini. Jadi meskipun dia itu fungsi yang mandiri, dia itu tetap n-nya itu mereferensi yang di sini. Tetapi ketika kalian inisialisasi sendiri, maka n yang di sini itu akan menjadi em, apa namanya definisi n yang baru. Kenapa? Karena simpel, dia itu sebenarnya fungsi mandiri gitu. Cuma dia punya referensi ke sini. Sampai sini masih dipahami nggak? Atau aku ya aku jelasin ulang lah. Jelasanku sampah sekali tadi udah. Jadi gini, bayangkan bayangkan kalian punya suatu kekaisaran nih, misal kekaisaran Majapahit gitu. Nah, si kekaisaran Majapahit itu tuh punya punya kerajaan-kerajaan kecil di dalamnya, seperti itu. Nah,
pertama-tama si Kaisar Majapahit itu sebenarnya punya seorang kaisar yang mana memerintah seluruh wilayah ini seperti itu. Nah, setiap kerajaannya itu juga punya raja-raja sendiri gitu. Ini raja. Nah, pertanyaannya, ketika di dalam wilayah seperti ini, kira-kira yang berkuasa itu raja apa kaisar? Bentar ya, ini nih kok ikomahnya kenceng banget di sini. Kayak tadi, meskipun misal kaisar itu punya seluruh wilayah ini, tapi kan secara de facto ketika kalian masuk ke kerajaan ini, yang menjalankan pemerintahan kan yang menjalankan pemerintahan kan seperti raja. Nah, sama seperti itu. Semisal kita punya em, apa namanya suatu fungsi, bukan suatu fungsi main seperti ini. Meskipun nih si N itu kaisarnya, yang mana dia itu terdefinisi terlebih dahulu dan dia itu berada pada global. Tapi ketika kalian masuk dalam fungsi ini, maka ya tadi N yang di sini tuh akan jadi kaisar kembali, yang akan menjadi rajanya dalam wilayah ini doang. Sehingga ketika kalian code, kita akan keluarkan. Maka N yang ada, aduh kok ini gini. Terus staranya di sini tar komen. Ah, kok masih gini? Bentar ya. Ini kenapa? Oh, astaga. Ini ngechat terus. Gimana ya? Caranya biar nggak ngepot misal nah, Tara. Ya, chat yang pertama kan ini matiin dulu ya. Nah, maka akan kalian lihat bahwa sebenarnya yang di sini n yang akan terdefinisi adalah n yang di sini. Sedangkan misal aku mengeluarkan yang bawahnya, maka n-nya akan berapa? Oh, n-nya akan 10. Kenapa? Karena meskipun value dari n term of weight di sini, tetapi ketika dia di luar dari fungsi yang ini, maka kayak pemerintahannya atau raja yang ada adalah raja yang ini. Kenapa? Karena simpel. Si n yang ini akan menjadi raja itu hanya pada scope yang seperti ini atau hanya pada blok seperti ini. Sedangkan pada blok yang tidak di dalamnya, maka ya udah kita akan mencari raja utamanya, yaitu semisal kalau dalam konteks tadi adalah N, atau kalau semisal dalam konteks ini adalah kaisar. Jadi bayangkan kalau misalnya local variable itu si raja-raja kecil inilah, sedangkan global variable itu kaisar. Ketika semisal si raja-raja kecil ini misal mati ataupun anak apa namanya dia dia keluar kerajaannya, maka ya udah si kaisar yang akan menjadi raja sementara di sini. Tetapi ketika semisal di kerajaan-kerajaan kecil ini itu ada seorang rajanya atau terdefinisi suatu variabel yang sama, maka ya udah, maka em, raja pada kerajaan kecil itu adalah ya tadi raja yang tadi. Ya gitulah pokoknya. Atau di sini tapi harusnya kalian gitu ya. Atau di sini masih kurang jelas. Kalau kurang jelas tak ulang lagi. Gimana? Halo, halo. Kelihatan sampai oh ya. Oke, mantap. Ya, aku sorry penjelasanku kayaknya kurang bagus cuma ya I think ya, ini harusnya konsep yang mudah sih. Nah, itu seperti itu. Jadi itu konsep tentang array tadi sama konsep tentang global dan local variable. Nah, sebenarnya korespondensi tadi global, local variable dan array dengan itu sebenarnya nanti digunakan di mana? Yaitu digunakan di dalam apa yang disebut sebagai pemrograman fungsi atau function programming gitu. Atau mungkin akan lebih banyak kalian kenal sebagai rekursi gitu. Sebenarnya apa sih rekursi itu? Jangan sebelum rekursi, maksudnya subpemrograman. Sorry, aku salah. Jadi
materi tadi itu akan ada sangkut pautnya tentang apa yang kita sebut sebagai sub pemrograman. Jadi sub pemrograman itu apa sih? Sama seperti tadi. Kalau misalnya tadi kan kita, aku tadi kan ada fungsi void tara gini kan, yang mana dia kayak ngecat sesuatu gitu. Nah, sebenarnya secara simpel, misal aku nah kayak gitu. Nah, oh ya, fun fact, kenapa ketika aku cuma ngecut gini doang tanpa end line, maka akan ada kayak semacam persen gini di dalam terminal. Nah, ini kalau misalnya kalian nanti belajar, itu dikarenakan si persen itu semacam buffer gitu. Jadi agar si plus tahu sebenarnya kita itu udah nyelesain semua data apa belum, maka kita dikasih buffer kayak gini. Nah, dikarenakan nggak ada end line, maka nanti buffernya kelihatan. Tapi ketika aku kasih end line, maka nanti harusnya buffernya nggak kelihatan. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi secara simpel, sub pemrograman atau fungsi lah, ya itu tadi. Itu sebenarnya kayak kita melakukan suatu operasi, cuma mereka pada em, domain yang berbeda gitu. Nah, advantage-nya apa? Advantage-nya adalah ketika kita perlu melakukan em, suatu hal yang berulang-ulang. Misal nih, kita punya fungsi, em, misal kita mau ketika ketika ada suatu kondisi kita mau ngecut ini, misal cut pilihan, yang gitu. Misal if i sama dengan, misal kita punya program kayak gini dah, di mana eh, kita itu diberi satu n, misal diberi satu n, nah, nanti n-nya itu cin. Nah, semisal nih kalau misalnya si n-nya itu sama dengan satu, maka aku mau mengeluarkan misal pilih angka em, n seperti ini. Terus kalau misalnya else if n-nya sama dengan 2, maka dia akan mengeluarkan pilih angka n seperti itu, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kalian lihat, ini kan sebenarnya operasi yang berulang-berulang terus kan. Dan kalau misalnya kayak ini kan masih gampang. Tapi gimana kalau misalnya kalian butuh inside of cuma gini doang. Saya juga butuh misal code angka ini gimana gitu. Atau kalian juga butuh semisal apa namanya, eh yang mengeluarkan banyak hal lah seperti itu. Nah, sebenarnya kayak gini kan bisa. Misal kalian tinggal ya, sebenarnya tinggal copy paste gini doang kan. Wait, kayak gini. Wait, kayak gini gitu. Nah, tetapi agar ini lebih rapi, maka kita gunakan apa yang disebut sebuah pemrograman. Jadi instead of kita melakukan ngopi-ngopi itu terus, sebenarnya kita lakukan hanya kita taruh ini pada subprogram seperti ini, dalam fungsi seperti ini. Terus kita panggil fungsi itu. Jadi kita tinggal panggil fungsi tara. Nah, cuma nih, eh, tadi kan misal ketika kita tahu suatu value n seperti ini, maka dia akan memunculkan fungsi pilih angka n kan. Nah, tetapi kita kan nggak tahu n-nya yang di sini itu apa, karena seperti yang tadi, si n yang di sini itu tuh lokal variable pada signet main. Sedangkan ini adalah suatu fungsi berbeda, yaitu fungsi tara. Maka agar si n-nya yang sekarang itu tahu bahwasanya bahwa n yang di sini itu tahu eh, n seperti apa yang terreferensi, maka ya udah, kita harus di dalam tanda kurung itu ngasih parameter namanya. Jadi aku harus ini seperti ini kan. Nah, sehingga nanti harusnya ketika dijalanin, ya, dan selain selain kalian ngasih parameter di sini, maka ya udah, kalian harus ngasih inputan dari tara itu apa. Maka kalau misalnya kayak tadi input yang sini adalah seperti itu. Jadi ketika misalnya aku jalanin, harusnya dia akan ya sebagaimana mestinya.
Jadi bisa. Oh ya, misal aku input 1, oh ya seperti itu. Aku input 2, dan seterusnya. Nah, itu fungsi dari pemrograman, subpemrograman. Karena tadi yang dia lakukan itu hanya sebenarnya menjalankan suatu fungsi kecil dari suatu program yang banyak gitu. Dan itu digunakan untuk apa namanya? Menghandle sesuatu yang kita lakukan secara repetitif seperti itu. Ya, itu sebenarnya kasaran dari subpemrograman loh. Nah, tapi nih ternyata dari subpemrograman kita itu dapat suatu hal yang sangat-sangat seru. Nah, itu apa adalah, dan itu adalah suatu konsep yang kita sebut sebagai rekursi. Rekursi. Jadi apa sih rekursi itu? Sebenarnya rekursi itu secara singkat itu kita manggil suatu fungsi itu berkali-kali gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi kan kita kita misal sekarang kita manggil fungsi Tara, maka ya udah setelah kita manggil fungsi Tara dia akan langsung keluar kan karena kita nggak ngapain apa-apa. Tapi gimana kalau semisal di dalam fungsi ini itu kita bukan kita definisikan, kita panggil fungsi Tara lagi, Tara n seperti. Maka apa yang terjadi kira-kira? Oh ya, maka apa yang terjadi kira-kira? Pertanyaan pertama, apakah yang terjadi error? Jawabannya enggak ya, karena simpel. Ini programnya ke jalan. Tapi keluarnya kayak gimana? Misal fungsi Tara di sini aku ngecode n misal. Makanya udah kalau misalnya kalian melakukan kayak tadi, kita akan mendapatkan sesuatu yang apa yang disebut dengan nggak keluar sih. Oh ya, kita inputkan dulu. Nah, apa yang disebut dengan infinite loop gitu. Jadi rekursi itu secara singkat itu ketika kita melakukan suatu pemanggilan fungsi berkali-kali gitu. Dan dia itu pada tempat yang sama. Maka ada kemungkinan kita tuh memanggil fungsi itu sampai nggak hingga. Kayak tadi. Kalau ini kan setelah kita ngechat si n, kita manggil fungsi ini lagi kan. Dan fungsi ini ngapain? Ya tadi kayak tadi kita manggil kita mengeluarkan n terus manggil fungsi n lagi. Dan program ini dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini itu apa yang kita sebut sebagai rekursi gitu. Nah, terus gimana caranya agar tidak terjadi apa yang kita dapatkan seperti tadi, yaitu infinite loop. Maka kita maka kita itu harus perlu tahu dua properti paling penting dari rekursi, yaitu base case dan juga transisi. Pertama-tama kita bahas base case. Base case itu apa sih? Seperti kayak tadi, ketika kita mau menjalankan program atau kita membuat suatu program, ide dari program itu kan umumnya untuk menyelesaikan suatu masalahnya. Kita ini asumsinya adalah mengerjakan sesuatu yang dalam konteks cognitive programming ya. Jadi ketika kita diberi suatu permasalahan, maka kita akan buat suatu program untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Kan sesimpel itu sebenarnya pemrograman kompetitif. Maka em, kita kan nggak mau. Maka artinya adalah ketika kita menjalankan suatu program, kita kan nggak mau program kita itu berjalan tanpa henti dong. Maka kita perlu menciptakan suatu kasus atau suatu indikator di mana program kita itu harus berhenti. Nah, itu apa yang kita sebut sebagai base case. Seperti itu. Jadi, semisal nih, aku mau base case-nya ataupun program kita itu selesai melakukan iterasi ketika n-nya itu misal sama dengan 1. Atau lebih kecil atau sama dengan 0 deh. Sehingga misal nih si Tara itu punya parameter 0, ya 0. Ya udah, berarti kita nanti akan masuk pada kode ini kan atau pada kode base case kita. Terus di base case itu ngapain? Ya, kita bisa melakukan banyak hal. Tapi cuma satu hal yang nggak diboleh, yaitu kita manggil lagi fungsi Tara seperti itu. Sehingga ketika kita melakukan tersebut, ya udah, misal aku di base case aku ngecode n. Jangan misal aku ngecode ya, speed n gitu. N. Makanya udah, karena kita nggak melakukan pemanggilan fungsi lagi, maka fungsi kita akan selesai. Seperti itu. Nah terus, tadi kan aku udah bahas business case. Sekarang transisi itu apa sih? Sebenarnya, ya transisi itu yang tadi, yang rekursi yang tadi. Cuma bedanya adalah pada transisi ini kita itu perlu uh, membuat agar kode kita atau program Tara ini itu bisa nyampe ke dalam base case seperti tadi. Ya, ya gimana caranya ya itu tergantung soalnya apa ya. Cuma dalam kasus ini semisal aku kepingin ngeprint dari 10 sampai 0. Bukan ngeprint 10 sampai 0, dari n sampai dengan 0. Makanya udah berarti yang aku mau pertama kita akan ngeprint si n-nya.
Dan yang kedua, aku akan memanggil fungsi tara kembali lagi. Cuma aku ingin n yang selanjutnya itu lebih kecil satu dibandingkan n yang sekarang, maka kita akan lakukan fungsi seperti ini. Nah, mantap. Sehingga kalau misalnya kita lakukan, sehingga ketika didapatkan seperti ini, maka ya udah kita akan kalau misalnya ini dipanggil ya, misal eh, n 10. Oh ya udah. Dia akan ngeprint dari 10 sampai 0 gitu. Dan kita nggak menemukan operasi seperti tadi yang kita melakukan looping terus-menerus, satu terus-menerus gitu kan. Nah, ini konsep pertama dari rekursi. Jadi sebenarnya rekursi itu kayak looping. Cuma bedanya adalah kalau looping kan kita kan melakukan iterasi dari indeks 0 sampai suatu indeks gitu kan. Tapi kalau misalnya rekursi, kita tuh sebenarnya cuma memanggil fungsi yang sama, hanya saja parameter yang kita kasihkan itu berubah-ubah sesuai keadaan gitu. Sesuai apa yang kita mau. Yaitu kita punya suatu base case di sini. Yaitu suatu kasus di mana rekursi kita itu selesai. Dan kita punya transisi di sini, di mana kita ingin agar mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Gitu. Seperti itu. Itu yang disebut sebagai rekursi. Oh ya, satu hal. Kalau karena ini kaitannya sama akses operasi yang kita lakukan. Jadi misal nih kita punya kode seperti ini. Terus aku nulisin misal code 1. Jangan code 1 lah. Misal berapa ya? Code ini. Misal aku angkat begini. Nah, oke. Nah, pertanyaannya, mengapa meskipun si code code ini, ya ini katanya ini, misal code barang lah. Nah, oke. Jadi meskipun si barang itu sebenarnya eh, berada pada blok yang lebih dahulu, yang pada blok, misal ini kan pada tara 5 kan. Pada tara 5 kan seharusnya kita ngecat ini sama ngecat ini kan. Tapi kenapa si barang ini yang bang ini kita tambahin dengan misal n di sini. Nah, Atis, kenapa em, barang harusnya kalau misalnya di pada tara 5 maka barang 5 itu kan harusnya yang ter yang terprint kan. Tapi kenapa barang 5 itu baru terprint pada akhirnya kayak gini. Sedangkan harusnya kalau misalnya kita menggunakan konsep yang sama, barang 5 harusnya kan ke print terlebih dahulu dibandingkan barang satu atau barang 2 kan. Tapi kenapa malah barang satu dan barang 2 itu terprint terlebih dahulu? Nah, ini tuh kaitannya sama tadi rekursif yang tadi. Karena sebenarnya ketika kita melakukan satu rekursi, kita itu em, akan menyelesaikan semua hal yang ada pada rekursi tersebut, baru kita melanjutkan pada kode selanjutnya. Jadi dalam kasus ini, semisal nih kita pada tara 5, maka yang pertama kita akan mengeluarkan angka 5 dong. Nah, terus apa yang kita lakukan? Kita akan memanggil tara 4. Nah, sehingga sekarang kita nggak lagi pada tara 5, tapi kita sekarang pada tara 4. Nah, tara 4 ngapain? Lakukan satu hal yang sama. Nah, sampai kita pada tara 1 gitu. Ketika pada tara 1 pertama, kita akan mengeluarkan angka 1 dong. Oke, selesai. Terus dia akan memanggil tara 0. Tara 0 itu ngapain sih? Oh, ternyata karena n-nya udah sama dengan 0, maka dia aja akan mengeluarkan si n itu sendiri. Makanya udah sekarang tara 1 akan mengeluarkan n. Nah, dan sekarang kan em, dan tara 0 kan udah selesai dong. Sehingga apa yang program lakukan? Dia akan membaca line setelahnya. Oh, ternyata kita sekarang mengeluarkan barang n atau barang 1. Sehingga apa yang kita dapatkan? Yaitu chot 1, 0, dan chot berapa tadi? 1 gitu. Atau chot barang 1. Nah, karena kita sudah pada line terakhir dari else-nya tara 1, maka kita balik lagi pada tara 2. Nggak, jadi, aduh. Sekarang ini masih tara 1 ya? Tara 1. Tadi kan kita sudah melakukan operasi yang ini. Terus kita memanggil fungsi tara 0. Karena tara 0 ternyata cuma memanggil fungsi yang ini. Makanya udah selesai kan? Baru kita ke operasi yang paling terakhir dari tara 1. Yaitu kita mengeluarkan
apa namanya tulisan barang n atau dalam kasus ini adalah barang satu gitu. Aduh, gatal sekali. Nah, em, nah terus karena kita sudah mengeluarkan perintah yang terakhir, maka sebenarnya perintah yang kita harus lakukan di Tara satu kan udah selesai. Maka sekarang apakah programnya selesai? Ternyata belum ya. Karena kenapa? Karena tadi Tara satu itu sebenarnya kan dijalankan pada Tara 2. Maksudnya dipanggil pada Tara 2. Yaitu pada yang ketika Tara 2 kan kita mengeluarkan 2. Terus kita manggil Tara satu kan? Nah, dikarenakan Tara satu ternyata punya apa namanya suatu operasi yang lumayan lama gitu. Kita kan menyelesaikan itu dulu. Nah, karena tadi kita sudah tahu Tara satu sudah selesai, maka kita baru lanjut kepada kode yang bawahnya, yaitu kita baru mengeluarkan atau ngeprint barang kedua gitu. Sehingga apa yang kita dapatkan? Yaitu barang dua di sini. Nah, sekarang kan Tara 2 udah selesai, yaitu kita ngeprint yang ini. Karena kita seperti yang tadi, pada hakikatnya Tara 2 itu dipanggil pada saat Tara 3 yang ini. Maka ya udah, karena sudah selesai, kita baru mengeluarkan barang 3 dan seterusnya. Itu makanya kenapa dalam rekursi, terkadang apa yang berada di bawahnya rekursi itu akan terprint akhiran, walaupun dia itu em, pada apa namanya operasi-operasi awal seperti itu. Sampai sini paham nggak? Atau ada yang mau ditanyain tentang rekursi? Karena ini konsep paling dasar dari rekursi sih. Gimana caranya kita bisa melakukan suatu hal berulang-ulang hingga kita menemukan suatu basis kasus gitu. Sampai gitu. Halo semua. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Oke, Enggak. mantap mantap. Em, jujur, aku udah capek banget ini. Cuma cuma kita kurang 14 menit ya, karena tadi mulainya 11 11 berapa? 11.10, maka kita selesaikan pada 12.50. Karena kan 1 jam 40 menit. Ya nggak sih? Aku salah. Ya benar. Pada 12.50. Benar benar. Ya 12.50. Nah, em, bentar bentar. Sebenarnya harusnya materinya udah selesai sih untuk pemrograman dasar. Karena materinya cuma gini-gini doang. Yang semua kita jalanin. Cuma tadi array, kita cuma perlu array, kita perlu tipe data, kita perlu array, kita perlu looping, kita perlu if else, dan yang terakhir kita cuma perlu tahu konsep rekursi. Dan ya udah, itu sebenarnya semua hal yang kita perlukan untuk bisa coding di CP. Cuma kan ya emang ada perbedaan besar antara tahu tentang konsep dan juga apa namanya implementasi suatu ide gitu. Karena jujur di CP sendiri itu hal tersulit yang eh, kita lakukan itu bukan ngodingnya, tapi nemukan ide untuk bisa ngoding sesuatu gitu. Makanya dari awal aku selalu selalu eh, menyarankan untuk kalian sering coba-coba gitu. Mungkin kalau misalnya soal-soal di sini em, bukan mungkin soal-soal ini. Kalau misalnya kalian mau dapat soal yang bagus, bukan soal yang bagus, soal yang mudah, itu kita bisa cari di mana ya? Kalau nggak salah kalau di TLX ya ini. Kalian harusnya udah punya akun di TLX. Yaitu, bentar, aku lupa soal apa ya? Di, bentar. Eh, Pemula. Nah, ini ngoding seru Oktober di Vinci Pone. Kalian cari aja di TLX, di TLX-nya, terus cari problems, terus di problemsnya di bagian search kalian cari pemulanya. Nah, di sini tuh ada soal-soal gampang yang merupakan implementasi yang kita perlu lakukan untuk menjelaskan. Misal ini yang soal A, kita lihat. Dan ini juga membuat kalian apa istilahnya? Mulai terbiasa lah dengan sintaks dari pemrograman eh, pemrograman di cognitive programming, karena jujur di cognitive programming sendiri itu apa ya istilahnya, kita itu ketika inputnya seperti ini maka outputnya harus seperti ini. Jadi misal outputnya kayak gini kan, tapi gimana kalau misalnya aku di depannya 10 ini aku tambahin misal A, jadi instead of 10
tulisnya A10. Apakah benar? Enggak. Jadi meskipun sebenarnya benar, program kalian akan salah. Bahkan aku dulu, kalau nggak salah, temanku itu kayak kodenya itu salah berjam-jam, dan ternyata dia itu cuma salah dikarenakan output yang harusnya itu misal kata teman, dia nulisnya temen gitu loh. Jadi ini juga buat kalian lebih-lebih apa ya, terbiasa dengan sintak-sintak seperti ini. Jadi oke, kita coba live code gimana cara ngerjain soal ini. Mungkin kalau misalnya kalian bisa, kalian sekalian di komputer kalian coba kita ngerjakan soal A dan B lah gitu. Oke. Em, untuk ini atau sekarang kalian lihat soal ini dulu deh, dan kalian pikirin gimana caranya kita bisa ngerjakan soal yang ini. Aku share di em, apa namanya, meeting chat ya. Kita coba, aku kasih waktu 2 menit lah untuk baca soalnya. Terus nanti kita akan selesaikan bareng-bareng. Oke, jadi kita baca soal-soalnya ulang lagi. Jadi kita punya problem. Ada yang kayak memutuskan untuk sekolah lagi. Dia baru saja mendapat PR dari guru matematikanya. Sayangnya, Pak Dengkla sudah terlalu lelah. Dia sudah tak sanggup lagi. Anjir. Ini kalau ini semua. Ya, pokoknya dibahas lah. Oh ya, ini juga salah satu kemampuan yang harus kalian kalian apa namanya, kalian kembangkan ya, yaitu membaca soal. Karena kan kalau misalnya lihat pada paragraf yang pertama ya kan cuma ini kan cuma suatu hal yang nggak penting gitu kan. Nah, ini cuma deskripsi deskripsi yang biar biar deskripsinya agak panjang gitu. Sedangkan masalah utamanya itu cuma beda paragraf dua gitu. Buatlah suatu program yang baca dua bilangan blok X tadi, dan terus tuliskan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, bagian bulat, pembagian, dan sisanya. Oke, jadi kita itu ini sebenarnya cuma melakukan beberapa ini, 5 buah operasi kan, yaitu operasi pertambahan, operasi pengurahan, perkalian, pembagian, dan juga modulo. Harusnya ini gampang banget. Oh, kukira soal-soal agak ini dikit, ternyata enggak ya. Soal juga. Kukira tadi soal-soal yang ya soal gampang, cuma maksudnya nggak segampang itu. Jadi pertama-tama kita perlu apa? Yaitu kita perlu eh, apa namanya, mendapatkan input dua bilangan bulat. Nah, yaitu misal in x sama in y. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira nih integer akan memenuhi untuk bisa mendapatkan input x dan y nggak kira-kira? Untuk bisa tahu itu, sekarang kita tak syarat agar suatu bilangan itu apa namanya? Ini tak syarat suatu bilangan itu bisa ditaruh di integer apa kira-kira? Kayak kalau misalnya kalian seperti yang kita bahas kemarin, suatu bilangan itu bisa taruh di integer ketika dia itu kurang dari 2 pangkat 31 kan, atau lebih dari ini 2 pangkat 31 untuk satu bilangan bulat. Maka
kita cari lihat nih X dan Y apakah kira-kira lebih kecil dari 2,31 enggak? Ternyata iya ya. Yaitu X-nya cuma dari 1 sampai 100 dan Y-nya juga dari 1 sampai 100. Maka ya udah kita bisa menggunakan integer. Terus nih untuk operasi pertama kita perlu ngapain? Oh ternyata kita perlu melakukan operasi penambahan kan. Lihat di sini. Baris pertama hasil penjumlahan yakni X plus Y. Jadi kalau misalnya meskipun jadi kalian nggak boleh ngeprintnya sembarangan ya. Misal kalian pengurangan dulu nih baru pertambahan atau perkalian dulu nih baru pembagian. Nggak boleh. Kalian harus lihat benar-benar struktur keluarannya mau gimana gitu. Misalnya kalau misalnya ada kata keluarkan semua kombinasi yang mungkin gitu. Satu kombinasi saja yang mungkin bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya disuruh benar-benar exact, misal keluarkan baris pertama hasil penjumlahan gitu. Baru makanya ya udah kalian keluarkan hasil pertamanya. Karena kita lakukan pengeluaran hasil pertama. Nah, udah kita dapat sekarang untuk pertambahan. Terus yang kedua apa? Ternyata pengurangan. Sekarang sekarang tapi sekarang kita harus mikir dulu untuk pengurangan. Apakah pengurangan boleh menjadi negatif? Maksudnya, enggak sih, enggak. Apakah ada suatu syarat dalam pengurangan ini? Maksudnya pengurangannya apakah boleh hasilnya negatif? Ternyata dikarenakan nggak ada yang bilang bahwa sebenarnya pengurangan nggak boleh hasilnya negatif, ya udah kita asumsikan itu aman. Terus yang ketiga, ternyata perkalian, ya udah kita tinggal lakukan perkalian biasa. Terus yang keempat ngapain? Baris keempat berisi bagian bulat hasil pembagian, yaitu bagian bulat X bagi Y. Nah, karena ini adalah pembagian, kita itu kan ada 3 kondisi dalam pembagian, yaitu kondisi ketika mereka terbagi habis, terus kondisi ketika mereka tidak terbagi habis atau alias ada sisa dan dia dibulatkan ke atas, atau ketika dia itu em, tidak terbagi habis dan dia ada sisa dan dia dibulatkan ke bawah. Jadi ada 3 kondisi utamanya. Sehingga kita perlu tahu yang dimau oleh soal itu yang mana. Oh ternyata itu yang dimau oleh soal itu yang dua, yaitu nomor satu, ketika dia terbagi habis, dia akan dibulatkan tetap. Tetapi ketika dia terbagi habis seperti ini, 6 dibagi 4, maka dia akan dibulatkan ke bawah. Karena kan 6 bagi 4 kan 1,5. Sedangkan apa namanya? Sedangkan em, hasilnya di sini 1. Artinya apa? Dia dibulatkan ke bawah. Ya udah, kita cuma perlu gini. Oh ya, tapi sekarang aku punya pertanyaan. Gimana kalau misalnya instead of dibulatkan ke bawah, aku inginnya dibulatkan ke atas? Karena gini, ingat, dalam C++ ya, kalau misalnya kalian gunakan slash seperti ini, maka sebenarnya yang terjadi adalah kita em, melakukan pembagian dengan kalau misalnya ada sisa maka dia berikan ke bawah, tapi kalau misalnya dia nggak ada sisa ya dia akan di situ doang gitu. Jadi misal kayak 4 bagi 2 maka hasilnya 2, tapi kalau misalnya 5 bagi 2 maka hasilnya adalah kok 5 bagi 2 salah, yang gedean lah, misal 17 bagi 2 maka hasilnya 6, hasilnya 8 gitu. Jadi dia itu eh, akan diberikan ke bawah untuk pembagian. Hasil pertanyaannya gimana kalau misalnya aku ingin em, pembagiannya ini tuh diberikan ke atas, makanya udah sebenarnya kita bisa menggunakan if else ya. Jadi misal if x modulo dengan y itu tidak sama dengan 0. Karena yang kan tadi kan ada sisa kan. Yang kita mau adalah kalau misalnya ada sisa kita bulatkan ke atas. Tapi kalau nggak ada sisa ya kita nggak usah bulatkan kan. Maka kalau misalnya ada sisa atau misalnya nggak ada sisa dulu deh. Kalau misalnya nggak ada sisa atau x terbagi habis atau y, maka ya udah kita keluarkan cut x bagi y. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ada sisa gimana? Atau ketika x dimodulo dengan y hasilnya itu bukan 0. Makanya udah, berarti kita ngecot X bagi dengan Y ditambah dengan 1. Seperti itu. Jadi ini cara melakukan pembulatan ke atas. Karena ingat, X bagi Y itu selalu pasti dibulatkan ke bawah. Kita kembali ke soal, kita ngecot Y. Terus yang terakhir yang kita mau adalah baris terakhir berisi X mod Y, atau sisa pembagian dari X dibagi Y. Ya udah, karena kita tahu itu sama dengan fungsi modulo, makanya kita gini. X para. Maka kalau kita run, harusnya hasilnya benar kan? 10, 2, 24, 1. Terus kalau misalnya kita cek ya, kira-kira benar nggak ya? Karena ingat ya, em, program kita itu baru-baru benar kalau misalnya ketika kita
submit, hasilnya jadi apa namanya, hasilnya jadi accepted gitu atau AC. Karena meskipun let's say di sini benar, tapi kan ada beberapa kasus di mana kemungkinan besar program kalian salah. Nah, makanya kita harus tes. Dan kalau misalnya lihat, harusnya hasilnya juga accepted. Seperti itu. Nah, tapi gimana kalau misalnya gini, gini. Tapi gimana kalau misalnya let's say ada kesalahan, misal aku tidak melakukan pembulatan ke bawah. Oh ya bentar ya. Misal kalau misalnya kita nggak melakukan pembulatan ke bawah, tapi kita melakukan pembulatan ke atas, misal kayak gini, aku salah salah baca soal, misal kayak gini, maka apa yang terjadi? Kalau misalnya aku submit yang ini, maka kalau misalnya aku submit, dia akan dapat penghasilan. Nah ini nih asal mula dari kayak misal kayak gini. Atau semisal aku misal, oh ya, kalau misalnya aku melakukan ini, tapi aku insya Allah bagi dengan dia, aku bagi dengan nol, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah, nah kita dapatkan apa? Jadi ini mungkin beberapa beberapa kemungkinan yang bisa kalian dapatkan dari suatu dari valid soal, atau mungkin sekalian sekalian TLE lah, kayak kayak well itu satu gitu. Nah, kalau misalnya kurang, nah ingat ya. Jadi memang kalian juga harus sabar loh gini. Karena ini memang aku buat biar biar dia jadi TLE, jadi kita mungkin agak lama. Eh, nah, ada namanya timeline exit. Jadi ini tuh terjadi kalau misalnya kita program kita itu kayak lama banget gitu. Kalau dalam ini kan selama while-nya through atau selama while satu ini maksudnya satu itu hampir sama dengan true kalau misalnya di situ ya. Jadi selama satu maka kita ngecat satu kan, dan dikarenakan dia nggak pernah keluar, maka ya udah, jadi dia akan ngeloop itu terus. Gitu. Ya, akan ketemu TLE. Sedangkan pada random error itu terjadi ketika ini membagi dengan nol. Atau kalau misalnya gue jelaskan kemarin itu juga ketika kalian mengakses indeks yang salah di array dan seterusnya. Kalau asal itu ketika tadi aku misalnya aku bulatkan ke bawah, aku bulatkan ke atas semuanya. Dan yang AC adalah ketika aku ngikutin selama instruksinya tidak bagus. Seperti itu. Oh ya, tadi kan ada yang tanya em, video recordingnya gimana? Jujur, harusnya itu di Mas Bu, aku sudah ngirim semuanya ke Mas Bubi sih, cuma benar ya, mungkin aku ada, harusnya aku ada ini. Buat yang tahun lalu kan, bukan tahun lalu. Maksudnya yang hari-hari kemarin kan? Oh, harusnya tidak. Bentar ya. Eh, oh, oh, iya. Hmm, waduh. Tapi di Mas Bubi semua, mungkin kalian nanti bisa tanya ke apa namanya, guru pengamu kalian ya. Karena jujur, pokoknya aku masalahnya ngasih ngasih. Soalnya link yang kemarin juga bisa dibuka kan. Oke oke, bentar ya, aku lihat dulu. Nggak usah dibuka. Oh, internetnya kacau. Eh, bentar ya. Mungkin mungkin nunggu sebentar lagi ya. Habis ini tak tutup tapi ini gimana sih cara tahu mana yang cara buka? Ya mungkin aku share semuanya aja ya. Bentar. Berarti kita udah berapa kali meet sih? Dua apa tiga? Tiga nggak? Baru dua nggak sih? Maksudnya tiga sama dengan ini. Apa apa?
lebih enggak profesional. Nah, tuh. Google lagi ada ya. Tapi harusnya linknya udah bisa diakses nggak sih? Cuma aku mungkin akses sharingnya masih susah, masih belum tak jadi tak. Oh ini. Oh ini udah anyone with a link. Nih udah mungkin untuk jadikan satu. Harusnya with tiga nggak sih? Maksudnya yang buat belum. Bentar ya, aku lihat dulu sebentar. Oh ya benar, masih session 3. Ya masih session 3. Berarti memang benar cuma ada dua sama yang ini. Mungkin aku kasih di link-link eh aduh, langsung folder. Ya benar. Ini buat yang hari ini dua gitu ya. Terus ini satunya, bentar ya. Aduh. Coba coba dibuka. Apa bisa nggak? Kalian kalau misalnya nggak bisa, ya itu yang satu lebih kedua. Sama nanti yang tuh yang ini nanti ku share. Pokoknya nanti ku kasih ke koordinatornya. Harusnya nanti dikasih ke guru kalian. Atau mungkin ada satu koordinator dari kalian. Coba bisa nggak? Atau ada yang bisa nggak? Ada yang nggak bisa diakses? Halo, halo? Oh, bisa. Hmm. Halo, gimana? Apa bisa diakses semua nggak? Atau ada yang nggak bisa diakses? Halo? Oh ya, mantap. Bisa diakses semuanya. Oke, yaudah. Kalian sudah akses, mungkin kalian bisa copy paste ini dulu ya, ditaruh di mana gitu. Oke, ya. Dan juga aku minta maaf hari ini aku em, kurang 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 persiapan dan juga agak-agak sakit kayaknya, jadi nggak bisa em, cukup bagus gitu aja. Sama aku insya Allah semua materinya yang dalam bentuk Word akan selesai, tak selesai semua ya, at least minggu depan lah, atau minggu ini ya, pokoknya dua 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 itu. Aku minta maaf agak 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 sedikit telat karena beberapa minggu ini agak benar-benar hektik. Aku semingguan aja ini kayaknya baru bisa tidur di atas 4 jam dalam sehari itu baru hari ini. Jadi aku minta maaf untuk semuanya. Dan ya best of luck ya, dan juga semangat buat esainya. Oke, lebih langsung. Thank you udah hadir. Mungkin sudah bisa boleh ya. Thank you semua. Bye. See you next time.